guys, kalian bakalan ngebahas tentang episode terakhir dari Ironheart. Mephisto akhirnya datang lagi ke Marvel Cinematic Universe. Hood tanpa Mephisto tidak ada apa-apanya. Ketika kita ngomongin soal Mephisto yang datang, Mephisto tuh banyak banget menggoda beberapa orang termasuk Hood dengan janji-janjinya. Kita kan kalau sama setan memang gitu kan ya, maksudnya memang mudah tergoda gitu kan ya. Si Mephisto ini seakan-akan berhasil mengendalikan Hood, mengendalikan Parker yang bisa dibilang menginginkan kekayaan, menginginkan popularitas gitu. Nah, si Riri Williams ini pun pada awalnya kan menginginkan satu pengakuan ya dari orang lain ya. Aku jadi belajar sesuatu dari series ini. Kita nggak perlu pengakuan dari orang lain kalau kita mau berbuat baik. Nah, si Riri Williams ini digoda sama Mephisto untuk menjadi inang barunya. Ketika kita ngomongin soal godaan setan tadi, aku bilang tadi ya, itu kan susah untuk ditolak ya, susah banget ya. Ketika kita ngomongin soal kekuatan yang diterima sama Joe yang sekarang jadi kaki tangannya Parker juga kan, itu bisa terjadi karena Parker bekerja sama dengan Mephisto. Kita pengen bahas dulu ya, Mephisto ini siapa sih? Mephisto ini adalah sosok orang yang atau entitas yang selama ini aku bahas di episode 4. Entitas ini tuh bukan entitas yang mudah seperti aku bilang tadi. Sampai Riri Williams kepikiran untuk istilahnya membuat satu teknologi yang bisa melawan entitas tersebut. Nah, dengan teknologi yang bisa menembus alam, apa maksudnya 2 dimensi kan gitu, dimensi sihir dan dimensi itu. Selama ini kan dia mengira bahwa Dormammu yang ada di Doctor Strange adalah salah satu orang yang bertanggung jawab. Ternyata kan bukan. Ini adalah perbuatan dari Mephisto. Mephisto ini adalah sosok orang yang istilahnya punya andil banyak di Marvel Cinematic Universe. Ada Ghost Rider, ada beberapa juga yang Hellboy juga dari Mephisto sepertinya gitu kan. Nah, si Mephisto ini akan menjadi entitas atau musuh yang susah banget untuk dikendalikan. Ya namanya juga setan gitu kan. Ketika kita ngomongin soal kekuatannya, mungkin kekuatannya nggak ada ya, dia manipulatif aja gitu. Menurutku series ini diselesain sama Marvel dengan series yang gantung. Mungkin kita lihat si Riri Williams ini dari awal yang cuman yang di butuh pengakuan gitu ya, dari butuh pengakuan dari orang lain gitu, butuh satu hal atau butuh pengakuan yang membuat dia diakui sebagai orang yang suka sama teknologi, sampai akhirnya dikendalikan sama Parker, teman-temannya, karena tingkah laku dia merasa bersalah. Dan itu adalah hal-hal yang empuk yang bisa dilakukan sama Mephisto untuk memanipulasi dia. Nah, si Mephisto ini harus berusaha untuk mencoba untuk memanipulasi Riri Williams sebagai sosok orang yang sudah ready sebenarnya untuk menjadi seorang pahlawan. Mungkin nanti akan dibahas di film lain bahwa Riri Williams selama ini kita kenal sebagai mungkin dasar-dasarnya aja ya, sebagai scientist, sebagai orang yang mengerti teknologi tinggi,
apakah akan berhasil dikelabui sama Mephisto. Dan Mephisto di sini udah berkali-kali ditis di beberapa film, tapi ternyata nggak muncul. Ternyata mungkin munculnya nggak sesuai harapan, tapi mungkin sosok Mephisto yang kita kenal itu akan muncul di film lain. Nah, si Mephisto yang di sini adalah sosok Mephisto yang manusia, yang masih menggunakan sisi manusianya untuk meyakinkan para korbannya terlebih dahulu. Aku penasaran sih bagaimana Mephisto mengendalikan pikiran Lily Williams, apakah berhasil atau tidak gitu. Dari awal kita lihat Mephisto sebenarnya juga bukan orang yang menggebu-gebu sekali untuk mendapatkan korban gitu. Dia bisa santai gitu mendapatkan korbannya gitu, sampai korbannya hanya berpikir dia adalah sosok yang bisa memberikan segalanya asal dengan syarat gitu. Dan kita tahu kan sebenarnya Parker ini adalah sosok orang yang santai dari dulu kan, dari episode 1 kan, makanya dia tuh kayak nggak kebayang bahwa dia akan menjadi seorang yang villain yang tidak terkalahkan gitu, atau menjadi musuhnya Lily Williams di sini. Dan kita bisa tahu ya, Hood ini dari awal adalah sosok orang yang manipulatif sebenarnya, persis sama seperti bosnya Mephisto yang kita kenal dari series ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe ya guys.